Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidzah, para bapak dan ibu sekalian, hafizani wa hafizakumullah, bil khusus segenap pengurus Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama 2 dan sekitarnya, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Dan Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Masih melanjutkan kajian kita tentang kitab At-Tadhkirah karya Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma jaa annal mauta yatazawaruna fi quburihim wastihsanil kafani lidzalik. Bab menjelaskan tentang bahwa sesungguhnya orang-orang yang telah mati itu yatazawaruna, mereka saling mengunjungi, fi quburihim, di kuburan mereka, di alam kubur mereka, wastihsanil kafani lidzalik, dan anjuran memperbaiki kain kafan, lidzalika, karena hal tersebut. Kita ini sekarang hidup di tempat yang disebut dengan ardun, bumi. Sifat kehidupan di bumi ini dunia. Dunia dari kata dana, artinya pendek, sebentar. Sebelum di bumi ini, kita juga hidup di satu alam yang disebut dengan alam rahim. Itu di sana kita hidup. Ya tentu dengan model kehidupan di rahim itu. Gitu. Terus kemudian sebelum di rahim kita berada di alam azali. Alam ketika kita berupa
ruh saja tanpa raga, tanpa jasad. Di sana kita hidup. Bahkan sebelum dikirim ke sulbi orang tua kita, cuplikan dialognya itu antara kita dengan Allah adalah alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Bukankah aku ini adalah Rabb kalian, Tuhan kalian? Benar, kami menjadi saksi. Itu cuplikan dialog aja kata para ulama yang ada di Al-A'raf ayat 172. Itu sebelum kita dikirim ke sulbi orang tua kita. Karena kalau kita baca dalam kumpulan Sahih Hadits Qudsi, saya punya buku judulnya kumpulan Sahih Hadits Qudsi, itu disebutkan dalam satu riwayat, termasuk sini ada dalam kitab At-Tadhkirah, nanti kita ketemu insyaallah, di mana sebelum kita lahir di dunia ini, ketika kita masih berupa ruh saja, ditampakkan kepada Nabi Adam anak turunnya. Di hadapan beliau tampak seperti semut, kumpulan semut. Berarti di alam ruh itu kita ya sudah ada kehidupan berarti. Cuma ya kehidupan ala ruh tanpa raga. Hanya mungkin tidak semua orang menyadari itu gitu aja. Gak semua orang menyadari itu. Tapi kesadaran dasar tentang alastu bi rabbikum itu gak akan pernah hilang. Ya sebagaimana kita pasti alam rahim kita juga lupa kan. Tapi saat itu ya kita menyadari kehidupan itu, namun sekarang tidak semua orang ingat akan hal itu. Dan karenanya kemudian sebagaimana dulu di alam azali ada kehidupan, di alam rahim ada kehidupan, di bumi ini ada kehidupan, setelah kematian pun itu juga ada kehidupan. Karena memang ruh itu adalah, kalau kata Imam Al-Qurtubi, ruh itu adalah makhluk yang ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Saya ulang, ruh itu adalah makhluk yang ada permulaannya dan tidak ada akhirnya. Karena istilah mati setelah ini itu hanya kematian jasad, kematian raga, bukan kematian ruh. Karena ruh itu masih hidup. Sebagaimana antara lain Allah firmankan dalam Al-Qur'an di surah Al-Mu'minun, surah ke 23 ayat 99 sampai dengan 100. Apa kata Allah? Hatta idza jaa ahadahumul mautu qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Hingga ketika telah datang kematian kepada salah seorang di antara mereka, yang mati itu ngomong, loh katanya mati, kok ngomong? Ya berarti nggak mati. Tapi kata ayatnya mati Ustaz. Iya mati memang raganya. Kok ngomong ruhnya? Apa kata ruhnya? Rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia lagi. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima taraktu, agar aku bisa berbuat baik yang dulu aku tinggalkan. Kalau boleh pengen balik ke dunia lagi, pengen beramal soleh yang dulu ditinggalkan. Jadi penyesalan orang setelah kematian itu bukan soal yang dia tidak mampu. Kalau tidak mampu tidak menyesal, kalau tidak mampu la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Yang disesali itu kalau mampu tapi tidak mau, nah itu menyesal itu. Pengen balik ke dunia lagi. Apa kata Allah? Kalla, tidak boleh kata Allah. Kalau boleh pulang semua itu. Kalau boleh. Kata Allah kalla, tidak boleh kata Allah. Innaha kalimatun huwa qailuha. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya. Ucapan seperti itu pasti diucapkannya.
Tapi penyesalan setelah kematian itu percuma tak berguna. Kalau kata anak muda sekarang, percuma tak bergun, percuma tak berguna. Wa min waraihim barzakh, dan di hadapan mereka, wara di makna amam, ada barzakh, dinding yang kokoh hingga pada hari di mana mereka dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bicara tentang orang-orang yang kafir. Tapi jangan dikira orang yang beriman yang mendapatkan nikmat barzakh nggak pengen pulang yuk. Nanti ketemu insyaallah kita dalam kitab ini satu riwayat atau kamakal, walaupun ada yang mentaifkan riwayatnya. Namun dikutip oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, ketika seseorang mendapatkan nikmat kubur yang luar biasa itu, roh itu di barzakh itu lari dia. Dapat nikmat itu lari. Dipanggil oleh malaikat, mau kemana kamu? Saya mau pulang ke dunia, ngabari keluarga saya. Ternyata nikmat kubur itu enak. Mau ngomong gitu dia. Ini maupun riwayatnya. Jadi pengen balik ke dunia untuk ngabari keluarganya bahwa nikmat kubur itu enak. Yang bedanya kalau yang tadi pengen balik ke dunia mau beramal, yang dulu dia tinggalkan. Kalau ini enggak, pengen balik ke dunia karena pengen ngabari keluarganya bahwa nikmat kubur itu enak. Kata malaikat, enggak usah tidur aja. Enggak usah tidur aja. Makanya sahatu nikmat wal sahih, sahatu nikmat kubur itu adalah tidur sebagaimana tidurnya pengantin. Beda sama surga. Kalau di surga tidak ada tidur walaupun ada kasur. Karena kata para ulama, tidur itu saudaranya mati. Nah, di surga itu nggak ada mati. Makanya tidak ada nikmat tidur di surga itu nanti. Lek-lekan terus walaupun kasur banyak dan bertingkat-tingkat. Tapi kalau di barzakh ada nikmat tidur itu, tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru. Karena beberapa di kitab ini yang versi terjemahan Al-Kautsar itu tidur seperti tidurnya pengantin baru. Hadisnya cuman di hadis yang saya baca ya, tidur seperti tidurnya pengantin, nggak pakai baru di hadisnya yang saya baca. Guru saya dulu waktu saya ngaji pas nerjemah hadis itu juga sama. Tidur nikmat di antara nikmat barzakh, tidur seperti tidurnya pengantin baru kata guru saya. Nah, kami yang jomblo-jomblo saat itu membayangkan pengantin baru itu tidurnya enak gitu. Nah, masih jomblo. Begitu nikah dan jadi pengantin baru, pengalaman saya loh ya, malah nggak bisa tidur. Mergo umek tur kumulutek. Ternyata terjemahan yang pas itu ya tidur seperti tidurnya pengantin. Wis ngono wae. Enggak pakai baru, enggak pakai baru. Kalau baru beda lagi nanti. Pun lanjut. Nah, saya mau terangkan lanjutannya apa? Bahwa di alam barzakh itu ya ada kehidupan. Sebagaimana di dunia Rabbul Alamin ya Allah, di alam rahim Rabbul Alamin ya Allah, di alam roh Rabbul Alamin ya Allah, yang memelihara kita itu Allah, yang menjamin kita adalah Allah, yang ngatur kita adalah Allah di semua tahapan alam itu. Maka tidak usah khawatir, ke depan nanti barzakh kita yang ngatur juga Allah. Mengenai anak-anak yang kita tinggalkan, keluarga yang kita tinggalkan, catat baik-baik, anak-anak kita itu nggak butuh kita, orang tuanya, mereka itu butuh Tuhannya. Kalau hari ini kita bermanfaat bagi keluarga kita, anak cucu kita, istri kita, pasangan kita, bersyukurlah pada Allah. Karena kita masih diizinkan oleh Allah bermanfaat. Karena kalau izin manfaat Allah cabut, itu langsung tidak bermanfaat. Dan itu mudah bagi Allah. Maka tugas kita sebagai orang tua terkait dengan keluarga yang kita tinggalkan, anak atau istri atau pasangan atau siapapun, atau keluarga atau orang tua,
serahkan kepada Allah. Mohonkan kebaikan kepada Allah. Karena sejatinya mereka tidak butuh kita orang tuanya, mereka butuh Tuhannya. Siapa? Allah. Karena yang ngatur nasib mereka, rizki mereka, masa depan mereka itu semuanya adalah Allah. Semuanya Allah. Maka banyak-banyak berserah diri kepada Allah. Nah, nanti di alam barzakh pun yang ngatur kehidupan kita, nasib kita semuanya juga Allah, sama. Karena yang ngatur semuanya Allah. Catatan pentingnya, ya baik-baik sama Allah kalau gitu. Baik-baik sama Allah. Supaya kehidupan setelah kematian kita nanti itu diperbaiki semuanya oleh Allah. Dan karenanya kemudian kehidupan setelah kematian itu pilihannya cuma dua. Kalau tidak lebih bahagia, ya lebih sengsara. Nah, termasuk dalam beberapa riwayat yang ada, cuma di bab ini sedikit kutipannya. Kalau di beberapa bab yang sebelumnya atau sesudahnya nanti saya lupa, ada hadis diambil dari Az-Zuhud Ibnu Mubarak. Hadisnya Hasan. Kalau dalam kitab ini hadisnya Hasan. Kalau Takhrij Albani malah hadisnya Sahih hadisnya. Nah, itu dikatakan aukamakal nanti ahli kubur itu yang sefrekuensi sama-sama dirahmati itu saling bertemu nanti, bahkan saling mengunjungi. Itu saling mengunjungi. Jadi seperti kehidupan di dunia ini aja, asal sefrekuensi. Kalau beda frekuensi, yang satu dirahmati, satu diadab, tidak ketemu. Di alam barzah aja udah nggak ketemu. Kalau di hadisnya yang saya lupa sudah atau belum di sini saya lupa. Cuman ada dalam kitab ini hadisnya diriwayatkan dari Az-Zuhudnya Ibnu Mubarak. Dalam hadis ini, di sini hadisnya Hasan di sini. Kalau saya pernah baca takhrijnya Syekh Albani malah beliau mensahihkan riwayat itu aukamakal. Ketika kemudian ahli kubur itu sampai di alam barzahnya, keluarganya yang sama-sama dirahmati oleh Allah mengerumuninya, ingin segera bertanya tentang kabar di dunia. Terus ada malaikat yang mengatakan, dalam satu riwayat bukan malaikat yang mengatakan, tapi di antara keluarga mereka mengatakan, jangan buru-buru, biarkan dia istirahat. Dia baru datang dari perjalanan yang cukup melelahkan dari dunia. Dari dunia ke alam barzah itu rupanya dianggap perjalanan yang cukup melelahkan. Karena pindah alam, Pak. Jenengan juga bisa pindah alam sih, ini kan nggak sambil tidur sudah pindah alam langsung. Alam mimpi. Jadi pindah alam itu rupanya melelahkan. Selang berapa waktu dirasa cukup istirahatnya. Dalam satu riwayat keluarganya bertanya terlebih dahulu, bagaimana kabarnya si fulan yang masih hidup ya? Bagaimana kabarnya si fulan? Bagaimana kabarnya si fulan? Nanya. Apakah dia sudah menikah? Ada pertanyaan itu di hadis itu, apakah sudah menikah? Kalau dijawab bahwa keluarganya itu baik, yang ditanyakan itu baik, mereka senang sekali. Bahkan dalam riwayat di sini disebutkan mereka mendoakan keluarganya sambil berkata, ya Allah, sempurnakanlah nikmat-Mu atas anakku itu. Kalau itu dalam konteks hadis itu anaknya ya, anaknya. Ya Allah, sempurnakanlah nikmatku atas anakku itu. Senang dia. Bukan cuma senang, sewenang. Saking senangnya. Kalau bahasa Al-Qur'annya di surah Ali Imran ayat 169, 170 sampai 171 itu. Ada ayat yang mengatakan wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun farihina bima atahumullahu min fadli wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfi. Mereka itu yang meninggal syahid, gugur sebagai syahid di jalan Allah itu, mereka hidup, bahkan di antara fasilitas barzahnya adalah mereka bergirang hati menyaksikan keluarganya atau teman-temannya yang berjuang di jalan Allah yang belum menyusul mereka, asalkan ikut berjuang di jalan Allah juga. Jadi melihat
anaknya jadi pengurus masjid itu seneng. Melihat keluarganya jadi pengurus majelis taklim ya seneng. Menjadi penggiat dakwah ya seneng. Seneng. Nah, jadi wa yastabshiruna bil ladina lam yalhaqu bihim min khalfihim. Tapi kalau dikabari bahwa keluarganya berbuat yang tidak baik, apalagi berbuat jahat misalnya, naudzubillah min syarri dzalik. Itu sedih banget. Sampai dia mengatakan, ya Allah, jangan matikan dia sampai Engkau kembalikan dia ke jalanmu ya Allah. Maksudnya jangan matikan dia sebelum tobat ya Allah gitu. Sedih dia. Menariknya dalam riwayat itu adalah yang baru meninggal itu berkata begini, mana si fulan kok nggak kelihatan? Emang ada apa, kata yang lain? Dia meninggal sebelum saya. Kok nggak kelihatan? Dia meninggal sebelum saya. Kok nggak kelihatan? Kata yang lain, kita nggak ngelihat ya. Tapi ada satu yang nyeletuk ya. Saya ngelihat. Kemarin dia menuju kepada ibunya Hawiyah. Rupanya beda kapling. Jadi di alam barzah itu sudah nggak ketemu kalau beda kapling itu. Walaupun suami istri ya, kalau yang satu dirahmati satu diazab, nggak ketemu Pak di alam barzah. Walaupun satu keluarga suami istri itu nggak ketemu. Ini saya baru ngomong barzah ya, belum ngomong nanti di mahsyar, di mana suami istri, orang tua dan anak bisa berhadapan sebagai musuh, Pak. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an, al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Al-akhilla itu maknanya para kekasih, orang yang saling mencintai. Az-Zukhruf ayat 67 ya. Orang yang saling mencintai, al-akhilla, pada hari kiamat nanti berpotensi berhadapan sebagai musuh. Termasuk siapa yang saling mencintai di dunia? Suami, istri, orang tua dan anak. Itu bisa berhadapan sebagai musuh. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Kecuali di dunia hubungan kasih sayangnya dibingkai dalam bingkai ketakwaan. Kecuali kebersamaannya dibingkai dalam bingkai ketakwaan, itu baru tidak akan berhadapan sebagai musuh. Tapi kalau bingkainya bukan bingkai ketakwaan, potensial berhadapan sebagai musuh. Mana contoh konkret suami istri, orang tua dan anak bisa berhadapan sebagai musuh? Kalau dalam Al-Quran antara lain itu ada di surah Al-Ahzab ayat 66 sampai 68 itu. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar, pada hari di mana wajah-wajah mereka dibolak-balikkan dalam api neraka. Yaquluna, mereka berkata, ya laitana, aduh, ata'nallaha wa ata'nar rasulah. Andaikan dulu aku taat kepada Allah dan Rasulnya, tentu aku tidak masuk neraka begini. Wa qalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Tuhan kami, inna, sungguhnya kami masuk neraka ini gara-gara ata'na sadatana wa kubara'ana fa'adalluna sabila. Gara-gara kami mentaati pemimpin kami dan orang-orang besar di antara kami, maka mereka menyesatkan jalan kami. Pemimpin dalam arti luas, gubernur, wali kota, RW. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang istri siapa? Suaminya. Pemimpin dalam arti sempit bagi seorang anak siapa? Orang tuanya. Maka mereka menyesatkan jalan kami dalam pengertian memang istrinya dan anaknya itu disesatkan atau dibiarkan tersesat. Kalau disesatkan dalam pengertian memang diajari yang nggak bener gitu, dicontoh yang nggak bener, atau dibiarkan tersesat, maksudnya apa? Nggak pernah diingatkan, nggak pernah dinasehati, nggak pernah didoakan, mentok didoakan lah, nggak pernah didoakan.
Karena kita sebagai orang tua, kita sebagai suami boleh Pak capek menasihati itu boleh, tidak apa-apa. Kita capek menasihati itu boleh. Karena di dalam kitab Riyadhus Shalihin itu ada bab tentang tidak boleh boros memberi nasihat. Jadi ada masa di mana orang itu capek menasihati itu boleh, tidak apa-apa. Tapi kita tidak boleh capek mendoakan. Makanya dalam tarbiyah ala Nabi Ibrahim, parenting ala Nabi Ibrahim itu kalau kita baca di Al-Quran itu banyak doa itu. Nabi Ibrahim itu termasuk Nabi yang contoh doanya untuk anak itu banyak sekali di Al-Quran itu. Mauli Rabbi habli minas salihin, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana ja'alna Rabbi ja'alni muslimaini laka wa min dzurriyyatina dan seterusnya itu. Alhamdulillah wa habli al-kibar Ismail wa Ishaq dan seterusnya itu. Itu banyaklah doa-doanya Nabi Ibrahim itu. Nah, bahkan putra pertama beliau namanya Ismail. Ismail itu ada yang mengartikan terjemahannya itu anak hasil doa. Allah yang Maha mendengarkan doa. Jadi karena beliau ini anak hasil doa. Allah. Bahkan jarak beliau yang cukup jauh dari Nabi Ismail itu tidak membuat beliau putus doa terus. Makanya Nabi Ismail itu walaupun jarang ketemu sama bapaknya, itu sangat kenal sama bapaknya. Di samping ibunya memang banyak menceritakan kebaikan ayahnya. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu doanya pol-polan lah untuk putra-putrinya. Untuk putra-putranya, enggak ada putri ya, beli putra semua. Itu Nabi Ibrahim itu. Maka ini orang tua ini dia udah enggak pernah menasihati, enggak pernah mengingatkan, enggak pernah mendoakan. Sehingga anak itu tersesat. Kalau istrinya tersesat dan masuk neraka, apa tuntutan istrinya? Rabbana atihim. Apa tuntutan anaknya? Rabbana atihim dhi'faini minal azabi wal anhum la'nan kabira. Wahai Tuhanku, wahai Rabbku, berikanlah kepada pemimpin kami itu. Kalau anak siapa? Orang tuanya. Kalau istri siapa? Suaminya. 2 kali lipat siksa yang kami rasakan. Dan laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Ini yang kemudian patut untuk kita mengerti ya, bahwa hati-hati kita di dunia ini. Kalau bingkainya bukan takwa, suami istri bisa berhadapan sebagai musuh. Kalau bingkainya bukan takwa, orang tua dan anak bisa berhadapan sebagai musuh nanti di akhirat. Tapi kita balik dulu, itu nanti di mahsyar. Mundur dulu, kita di barzah. Maka kemudian ngeriung itu tadi keluarga itu termasuk diperkenalkan kepadanya keluarganya yang meninggal terlebih dahulu yang belum pernah ketemu lah. Jadi kayak reunian gitu. Kayak apa? Reunian. Itu kondisi di alam barzah. Jadi jangan dikira di barzah itu nanti kita sendiri tengok-tengok nggak ada siapa-siapa, betul. Ada frekuensi yang sama dengan kita akan kumpul min ahli rahmah. Nah, karena ruh itu memang saling berkelompok. Kalau dalam Sahih Bukhari, al-arwah junudun mujannadah. Ruh-ruh itu saling berkelompok seperti pasukan yang dipersenjatai, siap tempur. Kalau mereka saling mengenal akan saling bertaut, kalau tidak maka mereka akan saling mengingkari. Kalau dalam perang kan kalau kawan pasti dia akan saling menguatkan, tapi kalau lawan pasti akan berhadapan. Dan itu tidak hanya di dunia, tapi juga nanti di akhirat, termasuk di barzah. Jadi orang yang dirahmati dan orang yang diazab itu beda frekuensi dan beda coupling. Dan karenanya kemudian pertemuan itu hanya untuk orang-orang yang dirahmati saja, yang diazab itu di kamar sebelah. Kira-kira gitu. Allahu Akbar. Semoga kita termasuk min ahli rahmah. Amin. Allahumma amin insyaallah. At-Tirmidzi, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah meriwayatkan sebuah hadis an Abi Sa'id, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Abi Sa'idin, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kharrajat, telah mengeluarkan hadis siapa? Al-Hafidz Abu Nasr namanya, Abdullah ibn
Sa'id ibn Hatim Al-Wa'ili As-Sijistani fi Kitabil Ibana, dalam kitab Al-Ibana lahu yang menjadi karya beliau. Haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Hibatullah ibn Ibrahim ibn Umar rahimahullah. Qala beliau berkata haddatsana telah menceritakan kepada kami Ali bin Al-Husain, Ali ibn Al-Husain ibn Bandar rahimahullah. Qala beliau berkata haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Muhammad bin As-Saffar, Muhammad ibn As-Saffar. Qala beliau berkata haddatsana telah menceritakan hadis kepada kami siapa Muawiyah tu Muawiyah. Qala beliau berkata haddatsana telah menceritakan kepada kami siapa Zuhair bin Muawiyah, Zuhair ibn Muawiyah an Abi Zubair, dari Abi Zubair, an Jabirin, dari Jabir radhiyallahu anhu. Qala beliau berkata, qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hasinu perbaikilah akfana mautakum, kain kafan orang yang mati di antara kalian. Fa innahum, maka sungguhnya mereka yatabahuna akan saling membanggakan, wa tazawaruna dan saling mengunjungi, fi kuburim di dalam kubur mereka. Wa fi sahihi Muslim, dan dalam sahih Muslim, an Jabir dari Jabir radhiyallahu anhu, Jabir bin Abdullah dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, an Rasulillah dari Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza kaffana ahadukum akhahu falyuhsin kafanahu, apabila telah mengkafani siapa seorang di antara kalian kepada saudaranya, apabila salah seorang di antara kalian mengkafani saudaranya, maka hendaklah dia memperbaiki kafannya. Nah, jadi di samping memang kesunahan ya, kesunahan untuk mengkafani jenazah dengan kain kafan yang bagus, tapi tidak boleh terlalu mewah, yang cukup yang bagus, tapi jangan mentang-mentang ujungnya sudah hancur, ya beli yang biasa-biasa saja, tidak boleh. Kalau kita mampu beli yang bagus, tapi tidak harus mewah. Bahkan tidak boleh kalau terlalu mewah, karena bagaimanapun juga meninggalkan yang cukup untuk yang masih hidup itu lebih utama daripada bermewah-mewah untuk yang sudah mati, dalam pengertian fisik ya, fisik. Tapi sebenarnya gini, kalau kita bicara kain kafan, kalau kain kafan dohir yang dimaksud, ya sudah kita lihat yang kita lihat itu, yang ujungnya akan hancur ya. Jadi kalau kita bicara kain kafan dohir, yang kita lihat itulah. Tapi jangan salah, ada hadis yang sahih riwayat Ahmad, Abi Daud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi, hadisnya ini sahih dari semua jalur periwayatannya. Ketika ruh itu keluar dari jasad, dan dia adalah ruhnya orang yang baik, tercium aroma wanginya, itu langsung disambar oleh malaikat yang bagian menggunakan kain kafan dari surga. Jadi rupanya di samping ada kafan untuk jasad yang kita lihat itu, rupanya ada kafan kain dari sutra dari surga yang wangi aromanya itu untuk ruh. Jadi ruh itu tidak dibiarkan telanjang, dia diberi pakaian sutra dari surga kalau dia orang yang baik. Nah, itu hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya aukamakal. Makanya Quran mengatakan apa? Walibasut taqwa dzalika khair. Baju takwa itu adalah baju yang paling baik. Di samping bekal yang paling bagus, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, maka sebaik-baik bekal adalah takwa. Saya ulang ya, memang sunnah bagi kita yang masih hidup memberikan kain kafan yang bagus untuk orang yang meninggal di antara kita. Hadisnya sahih Muslim tadi di antara. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita sendiri harus juga menyiapkan kain kafan yang bagus untuk roh kita. Saya ulang ya, kita sendiri harus berusaha menyiapkan kain kafan yang bagus untuk kita sendiri, untuk roh kita sendiri. Karena ingat tadi, jasad berkain kafan yang bisa kita lihat itu
Sementara ruh itu juga berkain kafan dari surga. Nah, itu hasil hadisnya sahih riwayat Ahmad, Abi Dawud, Ibnu Majah. Kata Imam Al-Qurtubi hadisnya sahih dari semua jalur periwayatannya. Allahu Akbar. Mungkin untuk mengingatkan kembali aja ya. Kan kalau orang yang baik yang meninggal, ini saya cerita yang baik dulu. Itu kan SOP-nya ada malaikat pendahulu yang datang. Dan kalau yang akan meninggal ini orang yang baik, malaikat pendahulunya adalah malaikat rahmat. Kata Nabi dalam hadis itu, "Aqamakal", malaikat rahmat yang mendahului malaikat maut ini bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal sejauh mata memandang. Nah, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha, tugas malaikat rahmat yang datang itu untuk membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. Jadi untuk membantu yang bersangkutan guna husnul khatimah. SOP-nya malaikat rahmat yang datang itu wajib mengucap salam, permisi dulu. Jadi nggak usah khawatir, permisi dulu. Cuman kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan para malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Saya ulang, kalau kata Imam Al-Qurtubi, keberadaan malaikat ini dirahasiakan oleh Allah. Sehingga kadang orang yang mau meninggal itu mau ngomong ke keluarganya, beliau mau meninggal, tapi terus teralihkan ngomong yang lain gitu. Mudeng-mudeng itu ya setelah meninggal itu gitu. Kayak di Solo itu ada Habib Abdul Qadir rahimahullah, abahnya Habib Syekh. Itu sebelum meninggal itu ngomong ke mantunya, Ustadz siapa saya lupa itu. Din, nanti sujud terakhir sholat Jumat kamu gantiin saya sebagai imam ya. Nanti sujud terakhir sholat Jumat kamu gantiin saya sebagai imam. Beliau dawuh gitu sama mantunya itu. Mantunya itu yang mikir itu. Ya apa ini? Kok suruh gantiin jadi imam di sujud terakhir sholat Jumat itu piye tuh? Gak paham aku. Akhirnya sholat Jumat kan, mantunya di belakang itu masih gak mudeng gitu. Apa maksudnya ini? Qadarullah, rupanya beliau sedo saat sujud terakhir di sholat Jumat itu. Diperhatikan kok gak bangun-bangun gitu. Maka mantunya itu ingat dawuhnya beliau itu, loh ini jangan-jangan wasiat pesannya Abah tadi itu. Langsung dikomando sholat Jumat itu sampai selesai. Qadarullah, rupanya beliau wafat dalam keadaan menjadi imam sholat Jumat saat sujud terakhir. Masya Allah. Itu pesan sama mantunya. Nanti sujud terakhir sholat Jumat gantiin aku sebagai imam. Kan jelas ceto welo-welo nggih. Ning sing dikandani rak mudeng. Itu seperti itu. Terus kemudian sampai berapa lama waktunya? Kalau di hadisnya yang saya baca tidak disebutkan berapa lama waktunya. Cuman Imam Al-Qurtubi mengutip pernyataan Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika mensyarah hadis itu, kata Siti Aisyah, bahkan ini radhiyallahu anha, bahkan ini datang malaikat pendahulu itu 1 tahun sebelum orang itu meninggal. 1 tahun bahkan. Jadi panjenengan nanti kalau pulang ke rumah kok ngelihat banyak orang, istri nggak ngelihat tuh siap-siap aja pokoknya. Dan itu saya ulang bisa disaksikan oleh orang yang akan meninggal itu sejauh mata memandang. Semoga Allah memberi kita semua panjang umur yang mubarak, kasih wal afiat dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Sampai hari hanya itu. Nanti hari-hari di mana ajalnya datang, malaikat maut datang. Malaikat maut datang ini SOP-nya sama, wajib mengucap salam juga kalau orang baik ya. Sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Quran, di hadisnya itu tadi, kalau Al-Qurannya di surah An-Nahl, surah ke-16 ayat 32. Kalau mau lengkapnya dari 30, 31, 32 tentang orang yang bertakwa itu. Apa SOP-nya dalam ayat itu? Alladzina tatawaffahumul malaikatu thayyibina yaquluna salamun alaikum. Orang yang bertakwa itu adalah orang yang baik
yang diwafatkan oleh para malaikat utusan Allah dengan cara yang baik. SOP-nya wajib ucap salam. Salamun alaikum. Allahu Akbar. Permisi dulu. Cuman ya gitu, permisi mau menyambut nyawa. Assalamualaikum Pak. Panjenengan sinten? Saya malaikat maut. Oh, malaikat maut. Mau nyambut nyawa masalahnya itu. Tapi permisi dulu kan. Dan bentuknya mereka indah. Dalam hadis ini kutip riwayat tentang Nabi Ibrahim yang bertanya kepada malaikat maut, tunjukkan ke saya bagaimana bentukmu saat mencabut nyawa orang beriman. Indah, wangi, senyum, halus, lembut. Kata Nabi Ibrahim, tak usah ngelihat surga, ngelihat kamu aja orang sudah sawaneng. Kata Nabi Ibrahim gitu. Nah sebaliknya, kalau nyabut orang kafir gimana? Bentuknya jelek, sawangar, kawasar, baunya bawadek, wis gak war-waruan wae. Ngomongnya bentak-bentak. Kata Nabi Ibrahim, ya Allah, ndak usah ngelihat neraka. Ngelihat kamu aja udah tersiksa, kata Nabi Ibrahim itu. Menyaksikan malaikat maut itu. Semoga untuk kita malaikatnya permisi dulu ya. Amin insyaallah. Nah, begitu melihat malaikat maut datang, begitu bisa melihat orang yang akan meninggal itu, disitulah orang yang akan meninggal itu mengalami dua keresahan yang sangat, kata Nabi Muhammad. Keresahan yang pertama tentang keluarga yang akan ditinggalkan, dan keresahan yang kedua, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Tentang keluarga yang ditinggalkan dijawab keresahannya oleh para malaikat, terutama tentang anak-anaknya. Dalam hadis itu dirinci terutama tentang anak-anaknya. Dijawab oleh para malaikat, Anda nggak usah khawatir, anak-anak Anda, keluarga Anda diperbaiki keadaannya oleh Allah karena kebaikan Anda. Ini selaras dengan firman Allah dalam Al-Quran di surah An-Nisa ayat 9 itu. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qaulan sadida. Boya takut kalau seseorang itu meninggalkan di belakang mereka keturunan yang lemah. Jadi kita disuruh mengantisipasi jangan sampai meninggalkan keturunan yang lemah, lemah ilmu, lemah iman, lemah ekonomi, lemah syahwat, lemah segala-galanya. Biar enggak lemah, perintah Allah apa? Boya bertakwa kepada Allah dan berkata yang jujur. Jadi sedikit banyak laku takwa kita, sedikit banyak laku jujur kita, itu akan berdampak positif pada perbaikan nasib anak-anak kita. Ini ayat, ini dalil nirakati anak. Nama nirakati anak. Dia tenang karena dijawab tentang keluarganya. Pertanyaan berikutnya dari yang bersangkutan adalah, setelah ini saya kemana? Surga atau neraka? Oleh malaikat dijawab. Sependek yang saya ingat, versi Ahmad riwayatnya mirip jawaban malaikat itu di surah Hamim As-Sajdah, surah Fussilat, surah ke-41 ayat 30 itu. Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih, jangan takut, Anda dijamin masuk surga. Sewenang Pak, dikabari keluarganya baik-baik saja, dikabari masuk surga kayak napa? Sewenang. Saking sewenangnya itu, akhirnya mulailah dicabut nyawanya Pak. Kalau yang versi Ahmad dicabut dari arah ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Dicabut dari ubun-ubun, yang ketarik dari arah kaki. Terus tarik sampai sini, berhenti sebentar Pak. Sampai di hulqum, berhenti sebentar. Di Al-Waqiah ayat 83 dan seterusnya itu, falaula idza balaghatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Jadi ngelihat tempat tinggalnya dulu Pak. Karena ini orang yang baik, ngelihatnya surga. Semoga kita semua melihat surga ya, amin insyaallah.
Saat kematian kita melihat surga yang ada Rasulullahnya sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka roh itu dengan senang hati mau keluar, Pak. Di kitab ini dikutip riwayat, cuman lemah riwayatnya. Saya sampaikan aja. Jadi ketika ngeliat surga itu ditawari yang mau meninggal ditawari, Pak. Ngersake terus nopo wangsul mali teng dunya. Nah, itu. Menghendaki terus lanjut ke surga atau kembali ke dunia. Tapi riwayatnya lemah, tapi saya sampaikan aja. Terus kata yang mau meninggal itu ngelihat ke arah dunia. Kembali ke tempat yang sumpek itu. Mau lanjut. Memang ajalnya sih. Kata ngelihat ke arah dunia, kembali ke dunia yang sumpek itu. Apalagi istrinya cerewet, balik ke lanjut baiklah, lanjut. Maka karena dengan senang hati mau keluar, malaikat yang bagian berbisik Pak. Ya Tuhan. Ingat ya, tadi dia dikepung oleh malaikat rahmat tadi ya. Yang bagian berbisik membisiki, Pak. Ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ini yang versi Ahmad, redaksinya mirip ini. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Hei jiwa yang tenang, kembali kepada Tuhanmu dengan ridha dan diridhoi. Maka roh itu dengan senang hati keluar, Pak. Nah, begitu keluar, di sini dia disambar oleh malaikat rahmat yang sejak tadi menunggu dengan kain kafan yang dibawanya dari surga. Itu hadisnya gitu, Pak. Dan roh itu aromanya wangi karena amal soleh itu aromanya wangi. Maka rohnya orang-orang soleh itu aromanya wangi sampai para malaikat berkata, rohnya siapa ini kok wangi banget. Maka disebutkanlah kebaikan-kebaikan dia di dunia ini. Oh, ini tukang nyumbang masjid, ini ahli masjid, ini pengurus masjid, ini donatur masjid, ini pengurus majelis taklim, penggiat-penggiat dakwah, ini penyantun anak-anak yatim, ini penyantun janda-janda. Semuanya yang beneran, bukan yang aneh-aneh. Singkat kata, singkat cerita, masuk. Maka dipuji oleh semua malaikat itu. Nah, itu saya bilang tadi, ternyata mereka juga menggunakan kain kafan dari sutra dari surga, roh itu. Kalau di dunia nggak boleh kain kafan dari sutra, nggak boleh. Ya, karena lebih baik untuk yang masih hidup daripada yang sudah mati. Dan laki-laki juga nggak boleh kalau laki-laki. Cukup yang bagus itu aja. Maka kemudian kalau orang yang juahat sebaliknya, malaikat yang nggak pakai permisi, bentuknya serem. Udah gitu pas mau mati tidak mau mati, Pak, karena ngelihat neraka. Maka dipukul oleh malaikat. Begitu dipukul dipaksa keluar, dibentak, ya ayyatuhan nafsul khabithah. Ditangkap oleh malaikat pakai kain kafan yang kasar dari neraka. Baunya busuk. karena amal juahat itu busuk baunya. Semua malaikat memaki dia. Ruhnya siapa nih? Wadek banget, kok enak ampuni sapa iki. Wah, pokoknya disebut, Pak. Wah, kejelekan-kejelekan disebut kejelekan-kejelekannya. Wah, ini ya, gento ya, preman ya, apa. Semacam-macam lah pokoknya. Singkat kata, singkat cerita, disebut kejahatan-kejahatannya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Semoga Allah memberi kita semua husnul khatimah, syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin insyaallah. Bulan depan Pak Adul kalau nanya judulnya bulan depan adalah bab kubur bisa bicara. Nah, bab kuburan bisa bicara. Oke, monggo silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua. Sebelum pantunnya Pak Rozi, pantun dulu Pak. Pantun dulu. Masya Allah, cakep. Masya Allah, barakallahu fiik. Alhamdulillah. Nggih, monggo. Betul. Bagus.
bagus. Tadi saya kutip ayat di surah Az-Zukhruf. Az-Zukhruf ayat 67 nih. Al-akhillau yauma idin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Para kekasih, al-akhilla itu dari kata khalil, jamaknya al-akhilla, orang yang di dunia saling berkasih-kasihan atau orang yang saling mencintai. Al-akhilla. Siapa mereka? Termasuk suami istri, termasuk orang tua dan anak, termasuk antar teman. Para kekasih-kekasih itu nanti di akhirat akan berhadapan sebagai musuh. Di dunia saling mencintai, saling intim, saling mesra, saling menyayangi di dunia. Tapi begitu di akhirat berhadapan sebagai musuh. Tepatnya di mana itu? Di mahsyar. Tepatnya dihisab nanti. Tepatnya dihisab. Kalau pas di mahsyarnya kan sibuk dengan dirinya sendiri itu, nafsi, Nabi aja nafsi. Kecuali Nabi kita Muhammad SAW. Tapi di waktu itu, di yaumil hisab, disitulah mulai dipanggil satu persatu dengan namanya dan nama bapaknya. Disitulah ketika istri misalnya diputus masuk neraka, misalnya ini ya, protes sebentar ya Allah. Kalau dalam ayat itu tadi yang Al-Ahzab ayat 66, saya begini ini kan gara-gara perbuatan suami saya. Suami saya ngajari saya nggak bener ya, misalnya. Saya nggak sholat dibiarin, saya berbuat dosa dibiarin, nggak ada. Suami saya tidak pernah mengingatkan saya, tidak pernah nasihati saya, nggak pernah bimbing saya, nggak pernah nyuruh saya ke pengajian. Protes ya. Nah, kalau suaminya ditanya betul begitu, ya udah wassalam, kena ayat Al-Ahzab 66-68 tadi itu. Tapi kalau suaminya ngomong gini, dipanggil, kan saya dipanggil nanti, panggil suaminya. Betul gitu. Misal suaminya bisa ngomong, ya bukan saya tidak mau menasihati ya Allah misalnya, bukan saya tidak mau mengingatkan, cuman ini gewala ya Allah si saya ini. Biasanya suami yang gitu di wajahnya tampak gurat-gurat penderitaannya biasanya. Tapi Engkau Maha tahu ya Allah, siang malam pagi sore hamba tidak henti mendoakan istri hamba agar jadi istri yang solihah, yang qurratu ayun. Engkau Maha tahu bahwa hamba, yes, selamat ya suaminya. Kalau ngomong gitu selamat suaminya. Tapi kalau suaminya ngomong, alah cuek ya Allah, surga urusan dia, neraka urusan dia, wassalam ya. Masuk kena delik itu. Nah, makanya tadi ayat itu tadi ngasih solusi kan, supaya nanti kita tidak berhadapan sebagai musuh. Iya, bingkailah hubungan mesra kita dengan istri dalam bingkai ketakwaan. Monggo silakan. Karena suaminya suka makan-makan kayak Pak Ari Ibekar misalnya, terus monggo kulineran tidak ada masalah, tapi dalam bingkai ketakwaan, waktunya sholat, makan bismillah, hamdalah, disyukuri semuanya. Jadi yang suka jalan-jalan, monggo silakan. Saya kemarin lihat statusnya Pulis Tamtama di Facebook itu, acaranya apa saja saya nggak tahu. Tidak apa-apa, silakan, seneng-seneng nggak. Yang penting bingkainya takwa. Waktunya sholat. Ada yang kebener harus mau saling mengingatkan. Makanya saya itu sering bilang ke banyak jamaah, termasuk untuk saya sendiri ya, untuk tolak ukur saya sendiri. Hubungan suami istri, orang tua dan anak itu dinilai baik dalam agama ini kalau fungsi saling mengingatkan masih berfungsi dengan baik. Gitu aja. Kalau fungsi saling mengingatkan itu masih berfungsi dengan baik. Itu seperti itu. Kalau suami masih mau mengingatkan dan mau diingatkan, istri juga mau mengingatkan dan mau diingatkan, anak-anak juga mau mengingatkan dan mau diingatkan, orang tua juga begitu. Itu masih normal hubungannya, masih baik. Itu hubungan yang baik dan benar dalam agama. Tapi kalau fungsi saling mengingatkan sudah tidak ada, ya wes repot, urusannya repot. Ya, syukur-syukur masih mau saling mendoakan, itu seperti itu. Makanya tadi mentok saling mendoakan, mentok itu. Ngoten nggih Pak Haji Ahmad Rai. Isunya banyak kan. Dan itu punya tanggung jawab. Masih bawa sampai ke akhir. Jadi yang pertama itu tanya
Ya. Ya. Pokoknya intinya satu, Pak. Selama seorang suami masih mau berusaha dengan sungguh-sungguh memperbaiki keadaan istrinya, maka istrinya nggak akan bisa bicara di Al-Ahzab ayat 66 tadi, Pak, nggak bisa. Kenapa? Karena suaminya peduli semua, misalnya. Suaminya peduli misalnya. Maka kalau suaminya peduli walaupun hanya dengan mendoakan, termasuk juga berusaha dengan sungguh-sungguh mengingatkan kalau mampu, maka sampai situ suami masih aman, insyaallah. Untuk para suami itu saya pernah baca satu riwayat, cuman saya lupa di mana riwayat itu, tapi insyaallah maknanya sahih ya. Seorang suami itu celaka kalau bukan karena sholat dan sedekah. Jadi kalau bukan karena sholat dan sedekah, seorang suami itu celaka. Laki-laki itu celaka. Maka yang pertama, perbaiki sholat kita. At-Tabarani hadisnya kama qal awwalu ma yuhasabul abdu yaumal qiyamati as-shalah. Salat itu kalau bagus yang lain dianggap bagus. Karena dia yang dihisab pertama kali dari seorang hamba. Yang kedua, perbanyak sedekah. Berkaitan dengan hadis sahih Muslim, wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah itu senantiasa membantu hambanya selagi hamba itu peduli membantu saudaranya. Termasuk kesusahan-kesusahan di akhirat itu berbanding lurus dengan amalan kita di dunia dengan membantu kesusahan-kesusahan orang lain supaya tidak susah lagi. Bahkan Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini mengutip banyak riwayat dari salafus saleh, kiat menghadapi fitnah akhir zaman yang kian gonjang-ganjing itu, di samping yang utama perbaiki hubungan dengan Allah, perbaiki hubungan dengan sesama dengan cara banyak membantu itu. Tentu membantu itu semampunya ya, yang berharta dengan hartanya, yang berilmu dengan ilmunya, yang punya kekuasaan dengan kekuasaan dan jabatannya, yang nggak punya apa-apa selain doa ya menolong dengan doanya. Karena dengan itu kita akan ditolong oleh Allah, tidak hanya di dunia, termasuk juga di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Oke, monggo yang lain silakan kalau ada. Oke, monggo Pak Ustaz Ghazali, masyaallah. Iya. Baik. Ketika para ulama membahas surah Al-Hijr itu, di situ dikutip ada satu riwayat ketika orang yang kafir sama orang yang beriman, orang musyrik sama orang beriman masuk neraka. Kata orang kafir itu ngomong gini, ternyata sama saja, kamu beriman masuk neraka, aku yang kafir, yang musyrik juga masuk neraka. Itu Allah nggak terima itu. Allah murka dengan pernyataan orang musyrik itu, dan Allah mengatakan semua yang beriman masuk surga. Allah menyatakan itu, dimulailah dieksekusi satu persatu orang yang beriman mulai dimasukkan ke surga, yang tadinya masuk neraka itu. Sampai yang terakhir. Yang terakhir itu siapa? Di sini disebut kitabnya ada aslinya sahih atau makal, ada dalam sahih diskusi juga. Yang terakhir masuk surga itu adalah orang beriman yang hatinya itu gosong, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih saja, dan itu adalah la ilaha illallah. Jadi hatinya gelap, tidak ada kebaikan sama sekali kecuali satu titik putih itu, la ilaha illallah. Itu yang terakhir masuk surga. Jadi ada, tapi usahakan kita jangan masuk yang ini gitu. Usahakan dan semoga kita termasuk yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin. Allahumma amin insyaallah. Maka berusahalah agar kita ini sebelum sirat, karena sirat itu udah penentuan kepleset apa enggak kepleset. Usahakan sebelum sirat sudah ada keputusan pasti kita masuk surga. Caranya gimana, Ustaz? Pertama, menangkan diambil hisab. Diambil hisab menangkan. Caranya jangan banyak berbuat zalim pada sesama, karena jatuhnya atau celakanya orang diambil hisab karena banyak berbuat zalim pada sesama. Di samping kalau hubungannya dengan Allah dia nggak baik juga ya. Ini ceritanya orangnya dengan Allah baik, jangan sampai banyak berbuat zalim. Karena kalau kita baca hadis Sahih Muslim tentang orang yang muflis,
Orang yang bangkrut itu adalah orang yang banyak berbuat zalim pada sesama. Waduh Ustaz, gimana? Kita dulu. Illa maqad salaf. Yang lalu biar berlalu, sekarang tobat minta ampun kepada Allah. Kalau berkesempatan minta maaf pada sesama, kalau ada hak yang diambil kembalikan, kalau tidak mungkin semua itu, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka dan sedekah atas nama mereka. Itu kata Imam Al-Qurtubi dalam kitab ini, ulama tidak ada khilaf. Maka dari sekarang kalau bisa kita niat dalam hati, ya Allah, daripada sebagian sedekah hamba, semoga pahalanya untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban mengembalikan hak. Supaya kita enggak zalim banget itulah. Nah, kemudian yang kedua, dalam meminta ampun kepada Allah, jangan lupa untuk muslimin muslimat. Ya, kalau kata Imam Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, wali ashabil huquqil wajibati alayya, dan untuk orang-orang yang kepada mereka hamba punya kewajiban minta maaf, ya Allah, ampuni mereka semua, ya Allah. Ini sedikit banyak meringankan beban kita nanti di akhirat. Menangkan itu di mizan, menangkan mizan. Caranya bagaimana? Perbanyak amalan-amalan sampingnya pokok ya. Perbanyak amalan yang mengundang syafaat, pertolongan Allah di yaumil mizan. Perbanyak sholawat untuk Rasulullah Muhammad SAW. Perbanyak baca Al-Quran. Puasa, sampingnya wajib puasa sunnah. Akhlak yang bagus, hadisnya Sahih Bukhari itu memperberat timbangan. Di toko, terakhir di toko, kartu la ilaha illallah. Itu kalau kita sepenuh hati baca la ilaha illallah. Itu kalau kita, dan semoga kita punya kartu itu ya, kartu la ilaha illallah di toko. Itu syafaat yang lain mungkin masih kalah Pak, timbangan kebaikan kita Pak. Saking beratnya dosa kita, mungkin masih bisa kalah Pak. Tapi begitu kartu la ilaha illallah dikeluarkan, tidak ada yang bisa mengalahkan kartu itu. Pasti menang sudah itu. Berlaku rumus fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Dibahas di dalam kitab ini Pak, nanti di belakang. Kalau ibu-ibu yang Kamis sudah sampai bab itu, dibahas siapa orang yang pegang kartu la ilaha illallah itu. Orang yang la ilaha illallahnya sepenuh hati Pak. Cuman di mulut aja, tapi hati juga baca la ilaha illallah, di mana dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah, karena selain Allah bukan Tuhan. Tidak ada yang bisa mengatur hidupnya kecuali Allah, tidak ada yang bisa memperbaiki keadaannya kecuali Allah, tidak ada yang bisa menyehatkan dia kecuali Allah. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah menafikan makhluk. Isbat Allah, kalau bahasa sederhananya, menetapkan Allah menafikan makhluk. Maksudnya apa? Kita ini makhluk, tidak bisa kecuali dibisakan oleh Allah. Kalaupun mampu, karena dimampukan oleh Allah. Kalaupun orang bilang kita hebat, karena dihebatkan oleh Allah. Semuanya Allah. Nah, itu isbat Allah menafikan makhluk. Pegang kartu itu Pak, la ilaha illallah. Nanti antrian Pak, usahakan ketika ngantri di Sirat, karena dalam hadis yang ada dalam kitab ini sebutkan antrian, walaupun riwayatnya ada yang melemahkan, tapi maknanya sahih insyaallah. Nanti saya tunjukkan kenapa maknanya sahih. Dalam antrian di Sirat itu rupanya yang ahli surga sama ahli neraka itu antriannya beda Pak. Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ahli surga, ahli neraka rombongannya beda Pak. Rombongannya beda. Menarik, ada kejadian dalam nanti ketemu insyaallah di belakang ya, kalau ibu-ibu udah sampai. Itu dalam rombongan menuju ke Sirat itu, yang ahli surga ketemu sama ahli neraka. Rupanya yang baris ahli neraka itu adalah orang yang pernah membantu dia di dunia. Kata yang ahli surga kepada yang di barisan ahli neraka itu, loh Pak, di hadisnya nggak ada loh, itu modifikasi ya. Loh Pak, Bapak kok di barisan ahli neraka? Bapak kenal saya nggak? Kata yang di barisan ahli neraka itu pusing Pak, gak kenal, nggak tahu siapa kamu katanya. Loh, saya Pak yang dulu Bapak bantu mushaf Al-Quran yang untuk saya hafalkan dan saya amalkan itu. Saya Pak yang dulu Bapak membantu dakwah saya. Loh, dulu Bapak yang dulu bantu masjid saya, pesantren saya, madrasah saya. Dulu Bapak yang bantu pendidikan saya. Sampai anak ini sampai orang ini masuk surga. Kok Bapak di barisan neraka? Apa kata orang yang ini? Doa sama Allah, ya Allah, ini orang dulu yang bantu saya.
dakwah saya, ngaji saya, pelajaran saya, macam-macam. Tolong ya Allah masukkan dia dalam rombongan saya. Dalam hadis itu Allah setujui, Pak. Disetujui oleh Allah masuk dalam rombongan orang-orang yang ahli surga. Kenapa maknanya sahih hadis ini? Yang pertama kisah Ashabul Kahfi. Nun sewu nggih, anjing saja gara-gara bantu dakwahnya Ashabul Kahfi dijamin masuk surga bersama Ashabul Kahfi. Apalagi manusia, satu. Dalil yang sahih yang kedua adalah hadis yang sahih dari At-Tirmidzi, Pak. Nabi bersabda, "At-tajiru saduqul amin ma'an nabiyyina wasiddiqina wasyuhada." Orang kaya yang banyak bersedekah, saduq, banyak bersedekah, al-amin yang bisa dipercaya, jujur, itu akan bersama rombongan orang-orang para nabi, para siddiqin dan para syuhada. Wallahu a'lam bishawab. Ngaten nggih Pak Ghazali nggih. Ya kalau bisa kita jangan sampai yang nyemplung itu. Semoga amin insyaallah. Cukup dulu nggih. Dari tadi mejanya ditata kok makanannya enggak keluar-keluar itu. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah setiap urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.